Baik, kita lanjutkan lagi struktur pulangan yang lain, yaitu kita akan coba dengan struktur pulangan dengan statement while, ya. Jadi struktur pulangan dengan statement while ini menggunakan dua kondisi, ya, yaitu ada counted loop dan uncounted loop. Oke, ya, kita bikin dulu seperti biasa. Dan jangan lupa kita rename. Ini perulangan dengan while. Oke. Ya, sudah masuk. Nah, kita coba masukkan tadi apa? Perulangan while dengan counted loop. Dan satu lagi perulangan dengan uncounted loop. Kita coba dengan yang pertama ya, yang counted loop itu seperti apa? Oke, jadi counted loop ini adalah jelas berapa kali nanti perulangannya. Jadi sudah kita tahu dulu berapa perulangannya, gitu ya. Jadi kita mulai saja. Kita lihat pertama seperti biasa yang kita harus ketikkan, yaitu kita tentukan dulu, kita masukkan dulu variabel indeksnya. Ya, seperti biasa kita coba masukkan misalkan huruf variabel indeksnya yaitu misalkan i ya di sini. Oke, selanjutnya setelah kita tentukan variabel indeksnya, selanjutnya kita masuk ke tentukan untuk nilai awal. Nah, nilai awal perulangannya kita berapa? Kita sudah definisikan berapa nilai awal nanti akan kita gunakan untuk perulangannya, gitu ya. Jadi misalkan kita masukkan 1, gitu. Nilai perulangannya adalah 1. Oke, kita enter. Kemudian selanjutnya kita masuk ke while-nya nih. Nah, di statement while yang kita tentukan di sini kondisi perulangannya ingin seperti apa maksudnya? Ya, while-nya seperti apa? Jadi misalnya kondisi perulangannya akan terus dilakukan selama perulangan itu belum mencapai, misalkan kita tentukan 10 kali. Nah, gitu perulangannya ya. Artinya perulangan akan terus dilakukan sampai nilainya belum mencapai 10. Gitu. Berarti kondisinya adalah nilai i kurang dari 10, itu yang akan dicari, itu yang akan dilakukan. Selama nilai i-nya atau variabel indeksnya kurang dari 10, maka dia akan terus dicetak, begitu ya. Dan akhirnya pada saat i-nya lebih dari 10 ya dia akan false, dia akan tidak melakukan proses selanjutnya dan keluar dari program. Oke, jadi kita ketikkan di sini while itu ya, while selama kurung buka, misalkan kita tuliskan while i kurang dari 10 gitu. Terus ya, jadi nilai kondisinya berarti selama pengulangan itu belum mencapai nilai 10, berarti kondisinya adalah nilai i kurang dari 10, dan ketika i kurang dari 10 maka akan terus dilakukan perulangan sampai statement while ini ditutup selesai jika memenuhi nilai 10-nya begitu. Terus, kalau sudah selesai, kita tik 2 seperti biasa akan diakhiri statement while-nya, lalu enter. Nah, berarti selanjutnya apa yang dilakukan pada saat memenuhi kondisi ini? Artinya selama i-nya kurang dari 10, ya akan mencetak kondisi ini di sini. Jadi statement ini yang akan masuk ke dalam perulangan, berarti harus masuk ke dalam blok code while-nya ya, dengan memberikan indentasi begitu. Jadi masuk ke dalam. Oke, nah kita tuliskan misalkan kita akan mencetak apa nih? Mencetak angkanya gitu. Angkanya dalam hal ini variabel indeksnya ini, yaitu yang dimulai dari angka 1. Oke, kalau sudah, kita enter lagi. Ini output yang akan kita coba keluarkan, hasil dari perulangannya. Dan kemudian selanjutnya yang paling penting di sini. Kemudian kita akan melihat setelah tadi kita menentukan kondisinya, kalau di step selanjutnya kita akan menentukan nilai ini yang paling penting. Nah, nilai ini yang sudah dibuat harus kita tentukan langkah perulangannya nanti seperti apa, begitu. Ya, jadi apakah nanti loncat 22, 33 atau 11
kelipatannya lah gitu, itu yang akan terlihat di sini gitu, yang akan kita buat di sini. Jadi misalkan kita ingin naik ya, nyetak satu-satu, artinya ditambah satu bisa kita tuliskan di sini, yaitu I sama dengan I tambah 1 gitu. Itu sama dengan ini, berarti I sama aja, misalkan I sama dengan I ditambah sama dengan, salah ya, I sama dengan 1, sama aja seperti ini ya. Ya, nah kita lihat ya, jadi ini rencananya yang akan kita lihat, yang akan kita coba eksekusi, yaitu tiap nilainya ditambah 1 gitu. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kita eksekusi, Ctrl Enter. Nah, ini hasilnya ya. Jadi kita kalau sudah seperti ini, kita lihat pada saat di Enter, berarti perulangannya akan dimulai dari angka 1 gitu. Kemudian pada waktu dicek kondisinya, nilai I1 ini kurang dari 10, berarti kondisinya masih true ya. Maka eksekusi semua blok kode statement yang ada di dalam while ini, yaitu print I, artinya I nya masih 1, jadi tambah terus, I nya sama dengan 1. Oke, jadi kondisi awal dengan 1, selama I kurang dari 10 ya, dia akan bernilai true, maka akan mencetak ini. Apakah I nya di sini true? Iya, karena lebih kecil ya, karena nilai 1 kan I nya, nanti akan dilakukan proses ini. Oke, berarti akan mencetak huruf I ini. Huruf I ini berarti nilai 1 kan, berarti nilai 1. Oke, lalu kerjaan ini selanjutnya, blok yang ini, I ini 1 tadi, sama dengan 1 tambah 1 berarti 2. Nah, 2 ini naik ke atas lagi. Sekarang I-nya ditambah 2. Ya. Atau di sini langsung. Nah, di sini sorry ya. Jadi I-nya bernilai 2. Apakah 2 kurang dari 1, kurang dari 10? Ya. Dia bernilai true. Maka dia akan mencetak 2 ini gitu. Huruf I itu nilainya 2. 2 sama dengan 2 tambah 1, 3. Berarti I-nya sekarang bernilai 3. Apakah 3 kurang dari 10? Iya. Maka true. Nah, mencetak huruf I ini. Maka yang bernilai 3. Selanjutnya terus sampai dia selesai. Mencetak angka berapa? Terakhir misalkan 9. Ya. I-nya bernilai 9. Apakah 9 kurang dari 10? Iya. Maka akan mencetak ini. Berarti 9 tambah 1, 10. Nah, naik lagi 10. Apakah 10 dari 10? Tidak. Nah, maka dia akan bernilai false dan blok ini tidak dieksekusi dan tidak dikerjakan, dan selesai programnya. Gitu ya. Itu untuk yang counted loop. Selanjutnya kita yang kedua, setelah tadi kita coba dengan perulangan while dengan counted loop, selanjutnya kita coba dengan yang uncounted loop. Oke. Jadi uncounted loop sini berarti perulangan ini tidak diketahui berapa kali perulangannya. Artinya bisa kita buat, misalnya kita tuliskan di sini contohnya nilai, terus saja hurufnya Y ya. Jadi ini sebuah karakter ya, sebuah char Y seperti itu. Ya, jadi di sini kemudian kita akan buat kondisi adalah kondisi while Y itu sendiri gitu, setara dengan Y. Misalkan kita tuliskan misalkan kayak gini, while, ada kondisi di mana while selama J sama dengan Y. Nah, gitu. Jangan lupa di akhir dengan titik 2 untuk mengakhiri blok while-nya. Dan identasikan apa yang akan dilakukan apabila nilai J-nya ini sesuai dengan Y gitu. Artinya kita akan buat di sini, kita akan tambahkan dari J ini dari inputan. Nah, kita coba akan buat inputan. Coba kita akan tuliskan misalkan J sama dengan input. Jadi kita akan mengharapkan inputan dari user, yaitu ya, misalkan di sini J sama dengan inputnya ini berarti kita ingin user menginputkan sebuah nilai nantinya ya, nilai yaitu nilai J-nya.
itu sendiri. Misalkan apakah user ingin melanjutkan atau menghentikan program. Biasa nanti pada saat sudah selesai, kadang kita menemukan kasus program seperti itu ya. Di akhir, apakah Anda mau lanjutkan atau tidak begitu. Jadi program ini akan kita buat seperti itu ya. Selama si user akan menginputkan Y, ya atau Y di sini ya, program akan terus looping dan akan terus muncul. Dan selama dia tidak mengetikkan huruf selain Y, ya si program, si while ini false, bernilai false dan dia akan keluar. Begitu. Itu yang nanti coba buat ya. Misalkan seperti ini inputannya apa nih? Misalkan ulang ya. Ulang lagi gitu misalkan Y atau T gitu. Jadi nanti harapannya dari sini mendapatkan inputan dari user yaitu huruf Y, kalau nggak huruf YT begitu. Oke, selama itu ya nanti seperti apa hasilnya? Kita lihat di sini. Jadi gitu ya, jika si user terus menuliskan huruf Y, nantinya J ini ya bernilai Y begitu. Jadi selama J-nya ini bernilai Y atau inputan yang nanti akan diberikan oleh user ya maka akan terus looping begitu ya. Dan selama dia dan apabila dia si user tidak menuliskan selain huruf Y atau T atau huruf lainnya ya, misalkan X atau Z, ya si program akan keluar. Kita coba ya, kita coba run. Nah, gitu. Kita tuliskan Y, enter, ya terus begitu. Gitu ya, selesai. Kalau misalkan kita tuliskan yang T, gimana? Ya program selesai, terminate, gitu ya. Oke. Jadi itu jelas. Oke, mungkin kita coba tambahkan untuk yang false-nya ya. Jika selain Y-nya, berarti yang tidaknya kan, yang bernilai false-nya. Kalau yang true kan berarti kita mengerjakan ini, akan ulangi terus selama dia mengetikkan Y. Kalau tidaknya mungkin kita coba masukkan, ketikkan print, kurung buka, tuliskan terima kasih, bye, misalkan. Bye, terima kasih, gitu ya. Oke, kita coba run lagi. Sorry, Ctrl Enter. Ya, Y. Oke, terus misalkan apa nih, T ya. Atau yang lain T aja. Kan dimintanya T di sini hurufnya T. Oke, bye, terima kasih. Jadi itu ya gambaran perulangan while dengan uncounted loops. Artinya di sini tidak terdefinisi nih jumlah berapa kali dia akan mengulang. Contoh kasusnya untuk pengulangan perintah. Oke, jadi ini untuk while sudah kita jelasin ada counted dan uncounted loop. Terima kasih.